Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, jamaah para pemirsa ya Radio LSK 107 dan jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati ya, Desa Paguyuban, daerah Paguyuban, Kecamatan Lembawungkuk, Kota Cirebon, masih bersama Ustadz Suparno dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Baiklah, kita lanjutkan pada episode ke-8 ini, di mana ya episode 7 menunjukkan bagaimana Rasulullah memimpin kota Madinah. Ya, kota Madinah dipimpin secara pemerintahan Islam. Ya, pemerintahan Islam. Ya, di mana Rasulullah sebagai daripada pemimpin ya, mengatur sistem bagaimana kehidupan bermasyarakat ya secara Islami. Tiba-tiba ya ada keributan, kericuhan, di mana ada pengkhianat yang macam-macam yang akhirnya membuat pecah belah di lingkungan masyarakat Madinah. Ya, ternyata siapa biang keladinya? Oh, sekelompok suku Yahudi. Nah, ini nih ya, harusnya baik Nasrani, Yahudi, Islam atau kepercayaan lain dan sebagainya, diharapkan oleh Rasulullah harus rukun, akur, kita hidup bersama. Udah jangan macam-macam, mari kita kebersamaan dalam hidup. Seluruh agama lain akan dilindungi oleh Rasulullah. Sampai coba perhatikan, Rasulullah menyatakan barang siapa yang menyakiti, mengganggu orang agama lain, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, maka akan berurusan dengan aku. Tuh, hebat ya, luar biasa. Agama lain dilindungi ya, ketika suatu situasi dan kondisi apapun ya, melindungi Rasulullah itu. Ini Yahudi biang pemecah belah. Akhirnya mereka kumpulkan, hai, Anda semua ini tidak turut dan taat kepada aturan yang berlaku, gara-gara membuat pecah belah, maka silakan pergi dari Madinah. Jangan menempati di sini, bikin kerusakan. Pergi silakan. Itulah Rasulullah tegas ya, yang membuat ya, bikin gaduh dan sebagainya. Kalau gaduhnya benar mah nggak ada masalah ya. Ini mau gaduhnya bikin pecah belah, jadi masyarakat ya timpang ya. Masyarakat diadu domba. Nah, bagaimana di masyarakat kita Indonesia? Ya gitu, kalau ada yang korupsi, wah, triliunan dan sebagainya, sebelum ditangkap, sebelum dipenjarakan, udah kabur duluan ke luar negeri. Itu kaburnya kemana tuh ya? Ya, siapa mereka yang para koruptor itu? Ya, bisa jadi ya sudah bawa kabur duit Indonesia triliunan ke luar negeri ya. Kemudian ada saudaranya, temennya yang datang lagi nanam investasi ke kita. Duit siapa itu? Duit kita yang dibawa kabur sama temannya dia. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi kong kali kong ya, bolak-balik seperti itu. Jadinya kita yang dibokongnya ya, kita kena bohong ya. Nah, di situ ya, koruptor itu lari, belum diusir ya, kabur sebelum diusir. Kabur saja, kabur ya. Kata teman-temannya itu, sebelum ditangkap KPK kabur. Ya itulah akhirnya muncul ya, budaya bahasa kabur. Nah, mudah-mudahan jangan terjadi lagi bahasa kabur-kaburan ini ya. Kaburnya yang positif. Nah, kalau di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar kantor kita, di sekitar lingkungan kerja kita, di lingkungan departemen kita dan sebagainya,
ada teman-temannya, ya sekelompok mereka para koruptor, oknum-oknum yang merusak uang negara, ya kita tahu di situ dan kita tidak bisa berbuat, maka kita kabur, pindah kerja, jangan berkumpul dengan orang-orang yang mengambil uang negara di sekitar itu. Ya, kenapa? Kita nanti ke bawah-bawah. Iya, ketika si bosnya ya tertangkap sebagai koruptor, nanti kita-kitaan yang ikut mendukung-dukungnya, ikut di belakangnya, ini nih, ya dapat bagian berapa nih, dapat bagian berapa, kena juga, makanya kabur, ya tinggalkan, ya teman-teman siapapun yang kemudian melakukan perbuatan durhaka, kita kabur, cari tempat yang aman, ya kerja di tempat yang lain. Nah di situ ya, jadi bahasanya yang ya melihat situasi yang kayak gitu ya sebetulnya sih bukan bahasa kabur ya. Ya, menghindar supaya lebih enak. Ya, jangan kabur gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. Orang-orang Yahudi yang sudah diusir. Nah, jadi kan aman tuh Madinah tuh. Aman. Kenapa aman? Ya karena sudah tidak ada lagi para pengkhianat pengadu domba. Makanya di mana saja, negara mana saja, bangsa mana saja, pasti banyak pengkhianat ya. Pasti banyak pengkhianat yang merusak ya, tatanan kehidupan suatu bangsa atau negara. Mereka itu pengkhianat itu pada intinya adalah bagaimana ingin merampok uang negara bersama-sama, kompak, supaya mereka saling melindungi, saling melindungi. Ya, orang munafik sama orang laki-laki dan perempuan, orang musyrikin perempuan dan laki-laki, musyrikat, ya semuanya, ya laki perempuan munafik dan musyrikin, ya musyrik itu mereka saling bantu membantu. Iya, mereka medit mengepalkan tangannya. Nah, hingga dikatakan ya itulah orang munafik dan orang musyrik itu ya sama dengan orang fasikin. Ya. Innal munafiqina humul fasikun. Ya. Jadi begitulah. Kalau di suatu negara, suatu bangsa ada ya para pengkhianat, orang munafik itu, maka akan terjadilah kerusakan sebuah negara. Kalau ada orang fasik, ada kerusakan suatu negara. Nah di sini ya kita harus bagaimana menjaga ketentraman di Madinah. Rasulullah sudah enak. Ujuk-ujuk ada sekelompok ya, ada berita orang-orang yang nggak suka kepada Rasulullah memimpin Madinah dengan aman, tentram dan damai. Itu si Mekah ya, orang-orang Mekah, Quraisy ya, musyrikin, kafirin itu mau menyerang Islam di Madinah. Kemudian diceritakan oleh mata-mata Rasulullah yang tahu ya, dari intelijennya tahu. Akhirnya disepakati bagaimana nih? Apa kita terima saja di sini? Kita tunggu kehadiran mereka? Ya, Rasulullah minta pendapat, bukan karep dewek ya, minta pendapat. Ya Rasulullah, ada sahabat usul, kita hadang aja di sana. Dihadang tengah jalan. Ya kemudian dihadang tempatnya di Badar ya. Ya, tempat Badar itu, di Bukit Badar, di arena Badar. Ternyata pendapat sahabat itu diterima oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak main semaunya sendiri, minta pendapat saudara-saudaranya, minta pendapat rakyat, minta pendapat orang ahlinya. Jadi ketika kita mau program apapun sebagai penguasa, sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, kira-kira program itu tanyakan dulu kepada ahlinya. Ya kalau merasa pemimpin itu kurang ahli, apalagi pemimpinnya kurang pengalaman, ijazahnya aja misalkan belum sampai profesor, belum sampai dokter, kan belum pengalaman, ilmu pengalaman di lapangan, rekam jejaknya belum jelas. Akhirnya apa? Nanti nggak jelas memimpin negeri. Nah disinilah saudaraku yang hebatnya Rasulullah itu bertanya kepada sahabatnya. Nah,
Akhirnya disimpulkan siap ya, disimpulkan siap ya untuk menghadang musyrikin kafirin di Badar. Terjadilah perang Badar. Nah di situ, apakah ketika perang Badar itu dikatakan orang Islam membunuh orang kafir? Orang Islam itu teroris sebagai radikal, mengembangkan Islam dengan peperangan? Tidak. Islam itu diserang baru bertahan. Itulah namanya jihad. Jihad itu tidak melakukan penyerangan kepada daerah lain, negara lain. Jihad itu bertahan ketika Islam diserang. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa qad haqqun fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi berperang itu dibunuh atau membunuh. Bukan kita membunuh orang kafir ketika orang kafir merasa aman, kemudian kita bunuh semua, tidak. Memang ada ayatnya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang kafir di mana Anda temui. Ini kurang pas terjemahannya, harus direvisi atau ditambah. Bunuhlah orang kafir di mana saja Anda temui saat berperang. Jadi kalau berperang itu saling membunuh boleh. Jangan sampai kita diam saja, kita dibunuh duluan ya rugi, kita KO ya. Jadi saat berperang siapa aja dulu yang membunuh. Nah disinilah ya. Sehingga dalam berperang juga tidak boleh Rasulullah pesan, hei rakyatku, para laskar, para pejuang, ya jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh laki-laki yang tidak ikut berperang yang di kampung, bapak-bapak yang tua, emak-emak yang tua, perempuan, jangan dibunuh, nggak boleh. Perang itu hanya militer saja yang berperang. Ya masyarakat, ya sipil jangan dibunuh. Nah itulah hebatnya kepemimpinan Rasulullah. Sekali lagi, dalam membangun masyarakat di Madinah aman, tentram dan damai. Saat ada yang musik mau nyerang Madinah, pasukan Quraisy kafir dihadang sama pasukan Islam. Walaupun pasukan kita cuma 313, mereka berapa? 1000 orang. 1:3. Wah, tapi semangat, tidak takut ya. Ya. Kenapa? Karena ketika perang itu berjuang membela agama fisabilillah, menang bahagia, meninggal pun bahagia, syahid, surga jaminannya. Nah, demikian pula kita dalam kehidupan kita yang nyata, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh di mana saja kita berada, sehingga ketika kita pun meninggal, kita dalam keadaan husnul khotimah, bukan sedang melakukan kedurhakaan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, apalagi ya hal-hal yang kemudian melakukan fitnah, kemudian melakukan kebencian, melakukan hal-hal yang akan membuat keretakan dan ketidakrukunan dalam masyarakat. Mari kita rukun bersama, jangan ngurusi hal-hal yang tidak benar. Ya, kelingan waktu sejarah Rasul, umat Islam KBI-ku akur, deleng kenyataan zaman kian, pada ribut urusan kang beli campleng. Tuh, aja ribut urusan agama kang beli campleng tuh ya, jangan diladenin. Mari kita ingat sejarah Rasul, akur ya, karena Rasul menanamkan sesama muslim harus akur, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dengan orang kafir pun bila perlu kita bantu, dia bantu ketika memang dia ada kesusahan, tidak memusuhi orang yang berbeda agama. Itulah ajaran Islam ya, ajaran yang penuh kasih sayang, tolong menolong, ruhama'u bainahum. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga ya kebersamaan dan kasih sayang dalam membangun masyarakat, membangun bangsa dan membangun negara, sehingga tidak ada kubrek, tidak ada apapun, kita ada kebersamaan ya, persatuan Indonesia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.